kita jadi review ini kan yang berturbo lagi. Jadi dong. Ini bocorannya. Langsung, sorry, kemarin kan kita udah kasih bocoran pas latihan terakhir. Kita bakal review mobilnya si temen kita yang satu merek dan juga berturbo. Jadi hari ini kita bakalan review mobilnya. Oke. Kita lihat langsung aja ya ke bagian yang spesial pakai telur. Bagian yang berturbo. Yoi. Ready? Ready. Here we go. Oke, ini dia saudara-saudara. Ini dia, jadi ini dia penampakan mesinnya. Ada keong racun di sini. Keong racun. Dia pakai turbonya relatif kecil karena memang disesuaikan sama spek mesin kan. Berapa nih? 1003 ya? 1000 yang ini. Oh, ini 1000. Iya, ini Xenia 1000. Ini Xenia 1000, itu kenapa salah satu alasannya diturboin karena memang untuk mendongkrak performanya dia. Selain juga yang punya mobil memang suka buat motorsport event, jadi sekalian dipakai juga ini mobil buat event iya, buat tarik-tarikan iya, buat pulang kampung juga iya. Ini mobil sering bolak-balik Denpasar Jawa Timur. Setiap tahun sebelum pandemi setiap tahun pasti bolak-balik, bisa setahun 2-3 kali. Oke, kita ngomongin spek mesin mobil ini. Upgrade-nya cukup banyak dari sisi engine karena memang fokus untuk build mobil ini adalah memang mau dijadikan mobil turbo. Itu sih memang konsepnya dia. Kenapa? Karena memang seperti yang tadi kita bilang, dia memang mau bikin mobil karena mobil ini cc-nya kecil, dia mau biar performanya lebih bagus, jadi dikasihin keong racun. Kenapa yang 1000? Kenapa nggak ya 1003? Nah, itu sebenarnya bukan pertanyaan semua orang yang jawabannya sebenarnya adanya ya ini gitu loh. Jadi adanya ini. Jadi bukan konsep modifikasi yang dia milih mobilnya terus baru dia modif. Cuman ini modifikasi adanya yang ini dijadiin gitu. Memang dari sisi pembangunan dari engine-nya sendiri memang cukup serius. Buktinya piping dibangun dengan sangat serius, dikerjain dengan sangat bagus. Bisa kita lihat kayak di sini weldingnya. Walaupun mungkin kalau nanti teman-teman yang nonton mungkin pasti ada yang jauh lebih bagus. Cuman kalau di Bali ini salah satu one of the best lah yang ngerjain ini. Tunernya ada di Tuner Bali, usaha kita namanya. Oh, nanti jadi promosi ya. Nggak apa-apa, tinggal transfer. Ya jadi ya memang gitu. Kalau beberapa orang yang biasa lihat welding yang keren-keren di luar sana, ini belum seproper itu. Cuman kalau kita yang masih di daerah gini ya, kita ini sudah sangat cukup ya, sudah sangat proper. Walaupun sih ini engine-nya lagi kotor banget hari ini. Kotor ya. Cuman yang punya mobil kotor nih. Iya. Cuman dia udah upgrade ini radiatornya, walaupun nggak yang aluminium kayak yang kemarin, tapi dia udah pakai 4Play. 4Play ini kalau nggak salah punyanya OM. Iya, ini udah 4Play. Punyanya OM, salah satu brand mobil juga. Bukan 4Play yang kalau 4Play yang itu
Lain bos. Ini 4Play. Apa sih ngomongnya? 4 ruas apa sih? Jadi dia udah jadi sama lah dinginnya kayak yang aftermarket, cuman ini pakainya masih punya yang pabrikan, salah satu brand mobil, terus ditambahin kipas elektrik juga. Kipasnya pakai Satu nih, masih satu Iya. aja. Itu dia sama, kalau nggak salah ya kemarin komunikasinya belum terlalu ini detail tentang speknya. Dia juga ditambahin water ethanol kalau nggak salah ini semua. Itu sih kalau nggak salah ya. Taruh di mana? Sementara sini tuh di dalam. Bukan saya yang punya. Iya, yang punya mobil mana nih? Ini turbonya kecil ya. Berapa nih size turbonya? Pertanyaan bagus. Ini pakainya TD04 sih. Jadi TD04. bisa tapi nggak ngerti ya secara volume atau apa berapa, cuman kalau dari serinya pakai TD0. Ini ada tulisannya nih, Iya, TD04. Panas. Jangan dipegang. Jadi bisa di browsing sendiri mungkin TD04 speknya seperti apa ya. Yang dipakai di mesin 1000 cc-nya Xenia ini adalah Ini 04. TD04. Terus apa lagi nih? Mesin. Intercooler udah. Intercooler ya. Ya yang pasti kalau sudah turbo gini, exhaust manifold dan sampai ke belakang biasanya dia udah di custom ya. Kalau ini udah kalau kita lihat bagian sini dari turbo dan exhaust manifoldnya udah di custom, terus langsung di wrap juga. Fungsinya kan karena turbo panas biasanya, Iya. jadi dia pasangin gitu untuk mereduksi panas sih. Cuman yang pasti pipa sampai ke belakangnya sudah pasti lebih besar daripada pipa standarnya. Terus blow Off kalau nggak salah dari bentukannya, aku belum lihat sih, cek ini HKS biasanya. Ya, HKS. HKS ya. Ada ini terus oil berarti filter. Ini apa? Piggyback atau ini sih? Standalone? Dia pakai standalone. Don't ask me mereknya apa. Cuman Bentar dia deh, sudah kita pakai tanya lagi. standalone. Nah, nanti Oke. kalau ada ini lagi nggak ada orangnya. Kita lagi colong mobilnya. Di sini kita jalan-jalan juga, coba-coba iseng-iseng impresi berkendaranya dengan mobil ini. Dari yang mungkin kan kita pernah juga coba Xenia yang standar, cuman ini Xenia yang sudah dimodifikasi di bagian engine dan beberapa bagian lainnya karena mendukung sang empunya untuk untuk ikutin ajang-ajang event balap juga. Jadi sudah pasti impresi berkendaranya beda sama Xenia standar. Ya, ada versi-versi kencengnya lah ini. Ya. Sudah pasti kalau mobil kenceng, sektor kaki-kaki seperti shockbreaker dan lain-lain juga ada di upgrade rem sama ini nih. Ini kalau nggak salah yang punya ini bosnya ini kan juragan tukang las-las ya. Aku nggak ngerti. Ini aftermarket atau made in dia sendiri nih. Strut bar yang langsung ada langsung ke sini nih. Jadi nggak tahu nih speknya apa, cuman yang pasti ya fungsinya strut bar buat biar rigiditasnya meningkat kan. Harusnya sih sektor yang mendukung performance juga terupgrade, cuman remnya sepertinya masih pakai rem OM. Cuman yang di belakang aja sedikit dibuat lebih mantep remnya karena kebutuhan akan mobilnya dibuat untuk ngikutin acara balapnya, buat slalom misalnya. Itu kan pasti perlu performance rem tangan yang bagus. Ntar deh kita ini coba Yang tanya lagi yang iya. punya kemana nih? Tahu lagi sakit perut kali. Oke. Mana nih? Kita mau coba sih kayaknya ya. Coba. Kalau nggak jalan nggak seru kayaknya. Oh ya, tapi tadi barusan sempet kontak-kontakan sama ownernya yang entah lagi di mana. Ternyata water ethanolnya udah dicabut. Sekarang karena udah fully turbo gini, jadi dia nggak pakai lagi water ethanolnya. Tadi ada tangki ada kayak tangki air itu di dalam. Ternyata itu cuma buat flushing ke intercooler, sprayer ke intercoolernya. Jadi buat dinginin ya water sprayer lah ya.
Jadi ada dikontrol di ECU-nya pakai ECU Master. ECU Master. Jadi dikontrol di ECU-nya ada mapping di mana tadi ada beberapa mapping kalau busnya berapa gitu ya. Jadi dia otomatis di kecepatan tertentu dia akan spray ke water spray-nya akan aktif untuk nyemprotin air ke intercooler secara berkala. Jadi temperaturnya terjaga. Itu sih fungsinya. Marky Chops, mari kita coba. Yuk, Marky Chop. Oke, akhirnya kita nyoba mobil Xenia Turbo 1000 cc turbo. Xenia 1000 cc Turbo. Seperti apa rasanya? Dalamnya sih rasanya udah kayak pesawat terbang nih, ada banyak gas-gasnya gini. Indikatornya ada banyak sekali. Sambil jalan sambil kita review kali di dalamnya ya. Ini ada boost meter. Sorry, kebalik. Ini boost meter, ini oil temperature, ini ya tachometer, terus di sini ada boost meter, ini ada voltmeter di bawah, sama ini aku nggak tahu nih apaan nih. Ada dangdut gitu lampunya merah biru. Apakah itu boost meter juga atau apa, nggak tahu. Ini ceritanya adalah engine start yang maksudnya ditambahin ya. Cuman udah nggak fungsi sih. Tadi kita hidupin. Sebelahnya ini. Nah, yang ini adalah mapping untuk di di ECU-nya, untuk yang istilahnya nih kalau dibuka terus diklik ke kiri itu untuk yang powerful. Sedangkan untuk yang sekarang kita pakai ini yang biasa ya, udah Eco, tapi Eco turbo lah ya. Eco turbo. Jadi itu. Berarti ECU-nya ECU Master ya? ECU Master. Dan dari informasi sang owner tadi, ECU Master itu bisa diintegrasikan ke smartphone-nya, terus bisa sebenarnya Bluetooth ya, ya itu ada di pairing gitu mungkin ya ke HP, sedangkan aku lagi belum download ininya, apps-nya. Jadi di sana bisa kita lihat telemetrinya seperti apa, isinya, maksudnya busnya berapa nanti dan segala macamnya. Tadi ini ya udah di dyno kan ini? Dyno udah tembus berapa ya katanya tadi? Apa tadi katanya? 160 ya? 160 WHP ya? WHP. Cuman memang balik lagi seperti yang kita bilang sebelumnya, kita hasil akhir dyno sih sebenarnya bukan jaminan, karena satu dyno dengan dyno yang lain hasilnya masih ada beberapa masih nggak selalu sama kan, jadi nggak bisa dijadikan acuan 160 WHP di sini sama di sana itu sama. Gas nih. Happy banget nyetirnya dan suara cis-cisnya awal banget ya ininya ya, karena kan turbonya kecil ya. Turbonya kecil, jadi spoolnya memang lebih cepat. Cuman keperluannya adalah karena mesinnya kan kecil, jadi kita memang memerlukan torsi yang lebih cepat. Plus mobil ini mobil niaga, jadi otomatis gear rasionya juga lebih rapat, jadi lebih cepet lah ininya. Antara perpindahan dari gigi 1 ke gigi 2 terus berikutnya. Cepet banget ya. Gitu. Tadi kita bahas apa ya sebelum narik jadi lupa. Itu tembusnya 160. 160 WHP. Itu di dynonya di bengkel tunernya di usaha kita. Cuman lupa nanya tadi dari before afternya berapa dari dyno sebelum di turbo waktu ke CNA sama setelah. Cuman ya kalau yang standar mah browsing inilah internet ada. Nah, cuman kan maksudnya kita mau lebih presisi lah dari sebelum sesudah, jadi kenaikannya berapa persen. Sebenarnya yang kita mau cari tahu kan itu modifikasi yang kita lakukan
itu berapa persen sih peningkatan tenaganya dari barang yang kita beli, dari usaha yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya ngomongin angka akhirnya sih ya itu salah satu juga. Cuman kalau aku lebih melihat progres ininya, before afternya. Wah, jalannya agak rame nih. Tunggu dikit ya biar bisa narik. Tarik lagi. Enak banget ya, maksudnya dengar suara ditarik kencis. Iya, gasem. Oh, dibalap truk aku. Sama, truk juga ada encis-encisnya sekarang. Itu rem angin bukan ya? Tapi ada kan truk, maksudnya truk sekarang rata-rata kan sudah turbo ya. Ya, turbo diesel. Turbo diesel. Udah bukan sekarang, mungkin dari sebelumnya yang diesel udah turbo ya, cuman Kok jadi bahas truk? balik. Jadi bahas truk. Ini agak susah nih nyobanya nih, jalannya cukup lah ya nanti. Padat merayap. Cuman apa namanya feeling bawahnya, impresinya ya beda sih sama Xenia standar 1000 ya. Jauh beda, udah jauh. Terutama dari ya itu sudah pasti tadi ada cis-cisnya. Kalau yang standar kan nggak ada. Cuman dari tarikan ngejambaknya juga lebih kerasa. Waktu ditarik dari gigi 1 ke 2 dan ke 3 dan seterusnya ngisi terus sih. Ngisi terus. Cuman memang dia karena mobil niaga, kalau kita bandingkan sama mobil-mobil kayak kemarin kita sempat bahas yang sedan turbo, ya selain turbonya sendiri beda, gear ratio-nya juga beda, jadi ya lebih panjang lah. Ini sih tanpa effort ngegas, kalau cuman mau sekedar dengerin blow off-nya nyala sih happy terus. Ini mobil ini seperti yang tadi kita bilang peruntukannya banyak, karena jadi yang punya waktu mulai start modifikasi mobil dia dipersembahkannya sama orang tuanya mobil ini gitu loh. Jadi mobil warisan ya bisa dibilang begitulah. Bukan warisan ya, pemberian orang tua lah gitu mungkin ya. Atau ya kurang lebih mobilnya sudah ada terus baru mulai di develop. Jadi kalau bisa dibilang kenapa sih Xenia diturboin gitu, kenapa nggak yang lain ya, alasannya mungkin bisa kita bilang itu pertama. Yang kedua ya mobil sudah lama dibawa, otomatis kan sudah ada chemistry kan, ada sayang ya tuh. Setelah itu nggak tahu nih, kayaknya yang berikutnya adalah karena si owner juga suka sama pesawat-pesawat, segala sesuatu yang berbau pesawat, dibuktikan dengan ada stiker itu di dashboard. Yang kedua mungkin cita-citanya pilot kali, mungkin ya, nanti kita tanya. Yang kedua ini ya mungkin beberapa mobil balap juga begini, cuman kalau aku ini kayaknya banyak banget sih gutsnya. McD-nya. Terus apa lagi ya? Oh ya, sama bantingan kaki-kaki sih terasa lebih rigid. Sama tadi pasti ngerasain kan waktu kita coba puter balik itu agak susah karena ban belakangnya karena dipakai main, dan ini penggerak roda belakang nih masih di LAS ya. Ya harusnya LS. bukan LSD tapi di LAS. Di LAS maksudnya. jadi ya memang, tapi walaupun begitu sudah di LAS segala macam, masih fun to drive, masih enak banget dibawa di kota-kota. AC-nya juga masih dingin. Jadi ya ini memang mobil segala medan sih. Mudik aja biasanya di belakang tuh Dibuka ya? kursi dibuka, kasihin kayak karpet, kasur gitu. Dia jalan karena orangnya emang suka pulang pergi Jawa Bali. Gitu, kurang lebih. Ini mobil juga kayaknya terkenal banget di komunitas. Iya, Bung, bisa Esik dibilang. Ya? Apa? Esik. Komunitasnya. Nah, pertanyaan yang bagusnya mungkin Esik ya namanya kalau nggak salah. Avanza Xenia Indonesia Club gitu kalau nggak salah.
ya gitu orang memang sang owner ini memang suka sosial orangnya, jiwanya suka ngobrol sama orang, jiwa sosialnya tinggi lah, jadi dia suka ketemu sama orang, jadi dia memang nggak cuma 1-2 komunitas aja. Selain ngomong terkenal di Exik di Bali untuk event yang berbau-bau motorsport gitu ya, Xenia ini juga cukup terkenal. Mungkin bisa dibilang satu-satunya Xenia Ancis di Bali nih. Nah tahu di Indonesia ada nggak? Ada kali ya? Ada kali ya. Ada kali. Kalau di Bali ini bisa salah satunya, ini legend nih. Living Xenia legend. Xenia legendnya Bali nih. Jadi ya selain kita kayaknya sebelumnya udah banyak yang review kan. Review ya, termasuk kemarin Akbar Rais juga pernah nge-review kalau nggak salah. Hah? Oh ya. Iya. Yang pasti Akbar Rais pernah pakai nih mobil. Iya, pernah kayaknya. Mas Akbar Rais pernah pakai nih mobil waktu itu sebuah event lah beberapa tahun silam. Sanur itu ya. Ya yang di Sanur ada Gymkhana pas ada acara HIN kalau nggak salah. Tapi lupa tahunnya tahun berapa, udah cukup lama sih. Nah itu jadi juga, wow, legend deh pokoknya nih mobilnya. Nggak bohong. Cuman selain legend, memang enak dipakai juga. Jadi ya begitulah. Ya begitulah ya. Speechless jadi. Cuman memang semua punya karakter. Turbo kecil, happy, segala macam. Kalau kemarin naik yang Charman kan turbonya gede, cuman nggak se-happy ini rasanya karena dalam mobil panas. Nge-lag banget. Dan lagnya gede. Ya beda-beda lah, beda karakter, beda mobil dan happy-nya pun berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Oke, kurang lebih gitu aja. Kita masih berpikir untuk next review bakalan bahas apa, tapi tunggu aja ya. Kita pasti bakalan nongol lagi dengan, kalau bisa kita mau bikin sesuatu yang masih ada hubungannya, masih terkait nih. Kita lagi bahas turbo, kita masih pengen sesuatu yang terkait. Cuman kita belum bisa bilang apa dulu. Jadi masih jadi misterius nih. Next review kita bakal bahas apa. Jadi kami suka turbo. Enggak juga, nanti hashtagnya beda itu. Oke, gitu aja. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa ya, maksudnya kalau kalian ada pengen sesuatu yang diangkat di video kita, kalian boleh komen kok di bawah. Oke, komen di bawah. Kalian mau juga punya klub khususnya yang di Bali ya, kalau mau kita videoin, ayo kita ya video. bisa di komen di bawah. Teman-teman pengen kita bahas apa nih lagi berikutnya. Oke, gitu aja. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Seperti yang tadi saya bilang, like, share, and subscribe-nya sangat membantu. Tolong bantu kami untuk bisa lebih banyak berkreasi lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.